anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini dengan Bu Guru Yuliningsih kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama, melalui kegiatan membaca pantun dan menonton video pembelajaran di WhatsApp Group, siswa dapat menguraikan makna dan amanat pantun dengan benar. 2. Melalui kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat memerinci amanat pantun buatannya dengan benar via aplikasi Google Meet. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menuliskan resume berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. Pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menghibur, mendidik, bahkan memberikan teguran kepada orang lain. Ciri-ciri pantun yang perlu kalian ketahui ada 5. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris atau larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 dalam sampiran pantun. Baris 3 dan 4 adalah isi pantun. Yang keempat, sampiran dan isi pantun yaitu baris pertama dan kedua dalam setiap bait pantun merupakan sampiran atau pengantar pantun. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun yang merupakan pesan kepada pembaca atau pendengarnya. Yang kelima, memiliki rima atau sajak ABAB. Rima adalah kesamaan bunyi di setiap akhir kata pada masing-masing lariknya. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun itu banyak sekali, misalnya pantun jenaka, pantun anak, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Yang pertama, pantun jenaka adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang membaca atau mendengarnya. Yang kedua, pantun anak, yaitu jenis pantun yang berhubungan dengan anak dan bertujuan untuk membuat anak senang serta memberikan pendidikan bagi anak. Yang ketiga, pantun nasihat, yaitu jenis pantun yang isinya memberikan anjuran, himbauan, atau pesan moral kepada seseorang atau khalayak. Yang keempat, pantun teka-teki, yaitu jenis pantun yang berisi pertanyaan di mana tujuannya untuk menghibur dan mengakrabkan orang-orang yang berinteraksi melalui pantun tersebut. Cara menentukan makna pantun. Bacalah baris ketiga dan keempat yang merupakan isinya. Kemudian pahami isi pantun tersebut. Setelah itu tentukan pesan sesuai isi pantun. Baru kemudian biasanya pantun akan memberikan suatu nasihat atau kandungan positif untuk ditiru atau negatif untuk dihindari. Coba analisis pantun berikut. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Jika lancar peredaran darahmu, sehat dan masa depanmu cerah. Tentukan makna dan amanat pantun di atas. Setelah itu, coba buatlah pantun dengan tema menjaga kesehatan peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah. Silakan menyimak video yang ada di link berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya.
Sudah siap belajar? Wah, semangat sekali. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran kelima, yaitu sehat itu penting dan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Sebelum mulai belajar, coba tebak apa ini ya? Di taman kota makan ramesan. Ada pengamen berkostum penyihir. Nenek kaget tergeletak pingsan. Dengar suara kentut, dikira petir. Nah, dari contoh ini, apa kalian bisa tahu apa jenisnya? Apa ini yang dinamakan pantun atau puisi? Sekarang yang dukung puisi, coba angkat tangannya. Wah, nah sekarang yang dukung pantun jangan mau kalah, angkat tangannya. Oke, sekarang kita lihat ya mana yang benar. Apa ini pantun atau puisi ya? Wah, jawabannya pantun. Selamat ya yang pilih pantun. Tapi untuk yang pilih puisi, gak apa-apa. Kalian hebat kok. Nah, sekarang kita belajar pantun ya. Dengarkan baik-baik. Pantun adalah bentuk puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rima AB, AB. Kita ulang bersama-sama ya. AB, AB. Wah, hebat sekali. Selanjutnya, pantun yang bersajak AB-AB itu satu baitnya terdiri atas 4 baris. Tiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran. Kita ulang ya. Sampiran. Good. Nah, baris ketiga dan keempatnya disebut isi. Yuk, diulang yuk. Isi. Oke. Wah, kalian semangat sekali. Pintar. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekarang kita belajar contoh pantun. Kalau tadi kita sudah tahu pantun itu apa, sekarang contohnya. Pantun dibagi menjadi banyak jenis. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi hal-hal baik yang disampaikan oleh orang tua atau guru untuk kita. Sekarang kakak kasih contohnya ya. Dengarkan baik-baik. Matahari telah berpijar. Guru menulis di daun lontar. Rajin-rajinlah belajar agar engkau jadi pintar. Tuh, dengerin ya. Buat siapa yang suka main sampai lupa waktu, jangan lupa belajar biar kita jadi pintar. Oke, selanjutnya adalah contoh pantun jenaka. Contoh pantun jenaka ini adalah pantun yang berisi hal-hal lucu yang disampaikan untuk menghibur orang-orang yang sedang sedih, lelah, ataupun penat. Yuk kita cobain yuk. Ke rumah paman sore hari, melewati jalan desa yang ramai. Betapa geli tawa ini melihat badut kejebur sungai. Wah, kasihan sekali ya badut itu. Tapi badut yang kejebur sungai itu kayak gimana? Astaga, ini dia. Wah, kasihan ya mereka sampai berdarah. Ini nih akibatnya kalau kita main gak lihat-lihat tempat, gak lihat-lihat keamanan, sampai lupa waktu, bisa jadi seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kasihan badutnya. Jangan sampai seperti mereka. Tapi kalian tahu gak sih kenapa dari tubuh manusia kalau terluka mengeluarkan darah ya? Jawabannya adalah karena dalam tubuh manusia terdapat yang namanya peredaran darah. Peredaran darah ini fungsinya untuk mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti oksigen, bahan makanan, dan lain-lain. Seperti saat kita belajar tentang tumbuhan.
Akar berfungsi untuk menyerap zat hara dan air, kemudian batang akan menyalurkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Begitu juga dengan manusia. Tapi manusia nggak punya akar ya. Dalam tubuh manusia juga terdapat aliran, tapi bukan aliran sungai, aliran darah. Makanya kalau manusia terluka, pasti akan mengeluarkan darah. Jadi kita harus selalu hati-hati ya supaya tidak terluka. Tapi kenapa badutnya ada di sini lagi? Wah, tapi kenapa mata mereka seperti itu ya? Kok kasihan? Jadi, mata yang seperti itu menunjukkan ciri-ciri gangguan-gangguan peredaran darah yang terjadi pada manusia. Ciri-ciri seperti ini menunjukkan gejala dari penyakit stroke. Coba-coba kita ikuti matanya. Gimana ya? Merem satu gitu. Susah. Bersyukur kita masih punya dua mata yang normal, bisa melihat semuanya. Jangan lupa bilang ya, alhamdulillah. Nah, makanya kita harus jaga kesehatan. Tapi selain jaga kesehatan, kita juga harus kenali penyakit-penyakit peredaran darah itu seperti apa. Sekarang kita belajar ya tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, penyakit pertama adalah stroke. Stroke ini terjadi di otak. Dalam otak terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini mengalami pecah atau penyumbatan. Penyumbatannya bisa terjadi karena darahnya membeku atau kolesterol. Makanya, untuk penderita stroke biasanya muka atau bagian-bagian tubuh mereka seperti anggota gerak atas dan bawah tidak berfungsi secara normal. Kita doakan untuk para penderita stroke supaya cepat sembuh ya. Amin. Penyakit selanjutnya adalah jantung koroner. Seperti namanya, jantung koroner ini terjadi di jantung. Pada jantung terdapat pembuluh darah yang bernama pembuluh arteri koroner. Bagi orang normal, pembuluh arteri koroner ini sangat bersih, sehingga darahnya bisa mengalir secara lancar. Tapi bagi penderita jantung koroner, ada kolesterol yang menyumbatnya. Makanya darahnya nggak bisa berjalan secara lancar. Kasihan ya mereka. Selanjutnya ada yang namanya leukemia. Leukemia ini dikenal dengan sebutan kanker darah. Dalam tubuh manusia terdapat sel darah putih dan sel darah merah. Namun, bagi penderita leukemia, jumlahnya nggak seimbang. Sel darah putihnya lebih banyak dan tiba-tiba berubah jadi jahat. Karena sel darah putih dalam tubuh penderita leukemia ini memakan sel darah merahnya. Makanya, penderita leukemia ini kekurangan sel darah merah. Kasihan. Nah, apa kalian tahu organ yang berperan penting pada peredaran darah manusia? Tepat sekali, jawabannya adalah jantung. Jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letak dari jantung adalah di rongga dada sebelah kiri yang terlindungi oleh rusuk. Coba kalian pegang dada kalian sebelah kiri. Apa kalian merasakan detak jantungnya? Punya kakak seperti ini suaranya. Tapi ini bukan beduk ya, ini suara jantung. Kalau punya kalian seperti apa? Coba kakak dengarkan. Wah, seperti itu. Hampir sama ternyata ya. Nah, ukuran jantung orang dewasa ini kira-kira hanya sebesar kepalan tangan, yang beratnya saja kurang lebih hanya 300 gram. Kecil sekali ya. Jadi, punya anak kecil juga lebih kecil. Semakin kalian. Selanjutnya, kita akan belajar bagian-bagian jantung. Ini dia bagian-bagiannya. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Yang ini agak rumit nih. Dari atas ada yang namanya vena cava superior. Ada juga yang namanya vena cava inferior. Ada aorta
arteri pulmonalis, vena pulmonalis, katup mitral, katup aorta, katup pulmonal, katup trikuspid, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tahu fungsinya di buku bacaan kalian ya. Kita harus rajin-rajin membaca. Ingat, supaya jadi pintar. Wah, semangat! Semangat! Kamu bisa! Semangat! Wah, lihat para atlet semua ini. Meskipun mereka besar, tapi mereka selalu berolahraga setiap hari. Olahraga ini sangat baik loh untuk jantung. Tapi, kalian amati nggak sih kalau detak jantung kalian berubah setelah beraktivitas atau berolahraga? Apa yang akan terjadi ya? Jawabannya adalah detak jantung kalian akan semakin cepat. Dari yang tadinya cuma berbunyi duk, 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 sekarang bunyinya jadi drududuk-duk. Coba, kalian pasti penasaran ya. Setelah ini kakak akan kasih video dan tugas kalian adalah mengikuti gerakan yang ada di video itu. Setelah itu nanti kita akan cek apa detak jantung kalian akan berubah. Pada penasaran kan? Sudah siap? Berdiri semuanya. Semangat? Oke, semangat. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Ikut nyanyi bersama-sama ya. Ikuti gerakannya. Cangkul, cangkul. Anak gembala selalu riang serta gembira karena aku Oh yeah. bekerja tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Semangat. Setiap hari ku bawa senang ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Pernah ku makan, tak pernah sedikit. La 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 Yes. la la la. Makin semangat semuanya. Ayo lompat. Ikuti gerakannya ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la. La 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 la. Nyanyi sama-sama. La 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 la. Yes. La 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 la. Good. Wah, kalian semangat sekali. Bagus. Terus. Good. Yes. Oke. Hore. Wah, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Sekarang coba kalian Sekarang kita bahas kesimpulannya ya. Tadi yang pertama kita belajar pantun kan? Pantun dibagi jenisnya menjadi jenaka dan nasihat. Dalam pantun juga ada yang namanya sampiran dan isi. Sampiran ada di baris keberapa? Bagus, 1 dan 2. Sedangkan isi ada di baris
Tepat sekali, 3 dan 4. Sajak pantun ABAB. Satu baitnya terdiri 4 baris dan 8 sampai 12 suku kata. Ini diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya kita juga belajar peredaran darah kan? Peredaran darah ini digunakan untuk mengedarkan bahan-bahan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kita tadi juga belajar gangguannya bahkan. Wah, hari ini kita belajar banyak ternyata. Gangguan peredaran darah tadi apa saja? Ada stroke, jantung koroner, dan leukemia. Makanya kita harus jaga kesehatan ya supaya tidak terserang penyakit itu. Caranya gimana? Jaga jantung, tepat. Jantung tadi kan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kita harus jaga jantung kita supaya tetap sehat, agar peredaran darah kita juga bagus. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram,
detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Setelah kalian menyimak video gangguan peredaran darah manusia, selanjutnya coba kalian tuliskan resume mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia ya. Terima kasih. Walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.